Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana semangat pagi SMP 11 kelas 8 jaya dan tetap pintar. Baik, di materi kali ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan dari kemarin, yaitu relasi. Nah, materi saat ini adalah fungsi. Nah, materi ini dikarang oleh Bapak Eko Setiabudi dan Bapak Muhammad Energi Jazar Zahra. Sebelum kita masuk ke materinya, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Materinya adalah memahami konsep fungsi, fungsi korespondensi satu-satu, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari sebuah fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, Bapak akan memberikan sebuah permasalahan terlebih dahulu. Ini adalah permasalahannya. Ini permasalahan tentang makan-makan saja sebenarnya. Suatu hari, ini adalah masalahnya ya. Suatu hari murid-murid kelas 8 ingin mengadakan makan-makan bersama. Berikut daftar makanan yang mereka pesan. Nah, Haya, Adinda, Laila, Julian, dan Risha itu pesan makanan. Mereka pesan makanan yang berbeda-beda. Nah, karena mereka makan-makan mungkin ya ingin yang berbeda-beda karena seleranya beda-beda. Nah, selanjutnya permasalahan yang selanjutnya. Ini hanya ada 3 orang, namun ada dua menu yang tidak dipesan, yaitu soto dan nasi goreng. Nah, selanjutnya, permasalahan selanjutnya. Ada Haya, Adinda, Laila, Julian, dan Risha. Ada 2 orang yang memilih menu yang sama, yaitu pada menu lalapan ada Haya dan Julian, dan Adinda dan Risha itu pesan nasi goreng. Nah, dan selanjutnya, karena ini makan-makan ya mungkin ya seleranya sama lah gitu. Nah, yang ini makan-makan, namun Haya dan Adinda tidak pesan. Nah, pertanyaannya, apakah itu disebut makan-makan? Kan ada 2 yang nggak makan. Nah, tapi kan bukan makan-makan, tapi kan ada yang makan, tapi kan nggak makan lengkap dong. Nah, dari kesimpulan ini dapat diambil bahwa relasi itu bisa dikatakan fungsi jika daerah A ini daerah yang nama-nama tadi memiliki pasangan di daerah B. Entah itu pasangannya yang B ada 2, ada yang mungkin yang beda ada pasangannya, tapi yang A dapat pasangannya. Nah, itu bisa dikatakan sebuah fungsi. Nah, daerah A itu apa? Daerah A itu punya namanya, sebutannya itu adalah domain. Yang daerah B kodomain. Daerah domain itu apa sih? Domain itu adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah hasil. Nah, itu adalah sebutannya untuk daerah A dan daerah B. Maka dapat disimpulkan adalah fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain yang tadi dengan daerah tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut dengan daerah kodomain. Nah, jadi daerah A itu bisa dikatakan sebuah fungsi kalau daerah A itu memiliki pasangan ke daerah B. Ini bukan fungsi ya, karena ini di daerah A ada 2 orang yang tidak memiliki pasangan di daerah B, tidak memiliki menu makanan, kan tidak disebut makan-makan kan? Iya gitu. Paham enggak? Nah, selanjutnya ini adalah ringkasannya. Nah, ini seperti tadi. Ini adalah jika dikatakan fungsi itu jika daerah A yang ini memiliki pasangan di daerah B. Ini misalnya meskipun daerah B-nya tidak memiliki pasangan, itu disebut fungsi. Daerah A memiliki pasangan. Nah, ini dan ini bisa dikatakan fungsi karena daerah A memiliki pasangan semuanya kan di daerah B. Nah, ini adalah kesimpulannya. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan satu pasangan di anggota B itu. Yang ini bukan fungsi. Ini ada bukan fungsi. Bukan fungsi inilah, misal ini di daerah A kan daerah A nya kok ada yang nggak punya pasangan. Nah, berarti ini bukan fungsi. Ini lagi di daerah A ini tidak ada yang tidak mendapatkan pasangan. Ini juga tidak mendapatkan pasangan. Ini juga ini yang B ini nggak punya pasangan. Ini nggak punya pasangan. Dan ini juga nggak punya pasangan. Nah, ini bukan fungsi. Nah, jadi dari yang bukan fungsi ini dapat disimpulkan yaitu anggota A yang tidak mempunyai pasangan di anggota B dan anggota A punya pasangan lebih dari 1 pasangan di anggota B. Nah, misal dari kesimpulannya dia adalah jika anggota A tidak memiliki pasangan, maka itu bukan fungsi. Jika anggota A memiliki pasangan, itu adalah fungsi. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Nah, selanjutnya
ini ada sebuah permasalahan lagi, ini adalah permasalahan lagi ya. Nah, ini bisa dulu, ini apa ini? Ini adalah soal cerita. Nah, seorang siswa mendapatkan sandi untuk memasuki kelas 8A, namun dia harus menerjemahkan sandi di bawah ini. Nah, ini ya, ini adalah sandinya. E D S D N E X G F. Nah, ini kita akan terjemahkan. E itu apa? E B. D apa? D apa ini? D mana? D A S P. Nah, ini. Lalu A. Ini adalah yang awal-awal, ini adalah sandinya itu adalah nah, Bapak Budi. Jadi yang terjemahan untuk sandi yang awal itu adalah Bapak Budi. Selanjutnya yang ini C X U X P D Q H J W N D. Nah, ini kita terjemahkan agar kita bisa memasuki kelas 8A. Misal di kelas 8A itu ada sandi-sandi seperti itu, namun dikasih kuncinya itu seperti ini. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi ya. Nah, jika diterjemahkan itu adalah guru matematika. Jadi kedua sandi itu adalah, yang pertama itu adalah Bapak Budi, yang kedua adalah guru matematika. Nah, kenapa ini kok dikatakan sebuah fungsi? Karena daerah A ini pasti memiliki satu pasangan di anggota B. Misalkan ini anggota A pasti memiliki pasangan di anggota B kan? Nah, seperti itu. Ini ada sebutannya, kalau setiap anggota A itu pasti punya pasangan satu-satu di anggota B. Misal A punya satu, B punya satu, itu ada sebutannya. Sebutannya itu adalah, nah ini ada, apakah bisa dikatakan fungsi? Itu bisa dikatakan fungsi karena memiliki pasangan. Itu kan pasangannya kan satu-satu kan. Nah, ini sebutannya itu adalah fungsi korespondensi satu-satu. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Nah, ini A dipasangkan dengan X. Jadi semua anggotanya itu pasti memiliki pasangan. Dan tidak ada yang bertumpukan, itu adalah korespondensi satu-satu. Misalkan yang ini pasti punya pasangan semuanya, yang ini juga punya pasangan semuanya, dan yang ini juga punya pasangan semuanya, dan yang ini juga pasangan semuanya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut, untuk agar kalian lebih paham tentang materi fungsi ini, ayo coba kerjakan. Ini adalah ada latihan. Ini adalah latihannya seperti tadi, yang sandi-sandi tadi ini. Yang satunya ini adalah soal misalkan 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 8 dan B, anggota B ini adalah 1, 6, 9. Relasi didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, apakah relasi A ke B? Misal nanti di A-nya itu memiliki pasangan semuanya, berarti bisa dikatakan fungsi. Misal ya, kasih satu aja, kasih contoh. Kan ini kan sepertiga kali anggota B. Misal 3 itu sepertiganya dari berapa? 3 sepertiganya dari 1. Nah, maka dari itu 3 itu pasangannya dengan 1. Jadi nanti maunya ada 3 di A ada 3, lalu nanti pasangannya itu ke 1. Nah, seperti itu. Ini misal satu contoh aja, nanti lanjutannya mungkin adik-adik pasti mengerti dan bisa mengerjakannya. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kalau pengen ada yang dipertanyakan, ya dipertanyakan di grup, biar rame grupnya. Tidak apa-apa, Bapak seneng rame kalau grupnya itu seneng rame. Entah bahas apa, kalian yang penting itu rame di grupnya, biar kayak kalian tuh aktif. Tugasnya itu di foto aja lah, di foto nanti kirimkan ke WA aja, ke WA. Karena ya kalau Google Classroom ya nggak apa-apa, kalian pengen pilih aja mau WA atau mau Google Classroom juga nggak apa-apa. Nanti nilainya juga Bapak input. Soalnya kemarin juga ada beberapa anak itu yang nggak beberapa sih, ada yang mendapat nilai ulangan itu ada yang kurang dari KKM. Mungkin nanti dari soal-soal ini, dari latihan-latihan ini, kalian yang foto mungkin nanti bisa memperbaiki nilai-nilai yang sebelumnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.